Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginazar Hastawinata dengan NIM B1B1121067. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Perpajakan yang mana diampu oleh Bapak Alfa Beriansa SIP MIP. Nah, adapun di sini saya membuat video di mana saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak pusat dan bagaimana sih cara menagihnya ataupun cara memungutnya. Jadi, pajak pusat itu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, di mana ada beberapa jenis dan ini adalah cara-cara memungutannya pun memiliki cara yang sangat-sangat berbeda. Nah, pajak penghasilan ataupun PPh. Nah, pajak penghasilan itu diatur eh, oleh ada sebanyak 4 pasal, di mana pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, yang dimana ini berbeda-beda. Yang pasal 21, PPh itu pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan oleh pihak perusahaan dan dibayarkan ke negara. Nah, jadi pajaknya ini diambil dari gaji karyawan dalam 1 bulan, yang mana nantinya langsung disetorkan ke pemerintah ataupun ke negara, di mana nantinya ini digunakan untuk seperti asuransi jiwa ataupun jam sostek, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian untuk pensiun. Nah, ini uh, uh, iurannya itu digunakan untuk itu. Kemudian pasal 22, PPh adalah pajak yang dipotong berdasarkan pembayaran atas barang atau jasa yang diterima dari luar negeri. Apabila kita membeli barang dari luar negeri, otomatis ketika kembali ke Indonesia itu dikenakan pajak. Dan pajak itu diambil apabila kita memiliki struk harga dari barang yang kita beli. Jadi apabila teman-teman beli barang dari luar negeri dan struknya hilang, otomatis barangnya bakalan ditahan. Kemudian pasal 23. Nah, di pasal ini pajak itu dipotong oleh pemberi penghasilan dalam negeri yang membayar atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain. Jadi contohnya saja kayak perusahaan luar. Perusahaan luar itu mereka langsung memotong perusahaan luar. Jadi pemerintah langsung memotong penghasilan dari suatu perusahaan, misalnya perusahaan Samsung membuat pabrik di Indonesia. Nah, penghasilannya itu langsung dipotong oleh pemerintah dalam negeri. Seperti itu. Kemudian PPh pasal 25. Jadi PPh ini adalah pajak yang dipotong oleh penerima penghasilan dari penghasilan sewa, bunga, royalti, dan imbalan lainnya. Jadi apabila kita menerima imbalan dan langsung dipotong oleh penerima penghasilan. Itu. Oke. Yang kedua, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Nah, apa itu PPNBM? Jadi, PPNBM itu bisa berupa seperti mobil, pesawat, yang harganya mewah, harganya mahal. Nah, itu digunakan pajak penjualan atas barang mewah. Untuk penjual, bukan untuk pembeli. Untuk pembeli ada lagi. Nah, gimana sih cara memungutnya? Jadi PPNBM itu biasanya dihitung berdasarkan perolehan bruto dan dibayarkan oleh penjual. Jadi contohnya kayak kita menjual harga mobil. Nah, harganya itu harga kotornya berapa? Nah, itu nanti dipotong oleh pemerintah dengan skema
skema-skemanya, kemudian dibayarkan oleh penjualnya. Nah, kemudian pajak bumi dan bangunan. Nah, ini pajak bumi dan bangunan ada juga di kota ataupun kabupaten, tapi berbeda. Kalau di pajak bumi bangunan pusat, dia lebih ke pemanfaatan tanah dan bangunan yang dikelola oleh perusahaan ataupun investor. Tuh, jadi beda sama pajak kota, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang diambil oleh pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten. Mereka mengambil seperti bangunan masyarakat, kemudian uh, supermarket, minimarket, swalayan, itu mereka ambil. Kemudian gimana sih cara menghitungnya? Nah, jadi nilai tanah yang jadi objek pajak itu dihitung berdasarkan nilai jual dari uh, suatu gedung ataupun suatu tanah. Nah, jadi pajaknya di situ dihitung berdasarkan nilai jual objek pajaknya. Nah, siapa yang membayar? Jadi PBB ini dikenakan kepada pemilik objek. Jadi siapapun yang memiliki bangunan ataupun tanah itu yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Kemudian pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Nah, PPN itu apa sih? Jadi PPN itu dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi ataupun dipungut oleh produsen, pedagang, dan jasa. Jadi dia itu contohnya saja kayak kita beli barang konsumsi. Nah, itu ada PPN-nya. Contohnya di minimarket, supermarket, swalayan, itu pasti ada. Kemudian gimana cara menagihnya? Jadi penagihannya itu dilakukan setiap transaksi pembelian. Kemudian dihitung berdasarkan harga dari barang atau jasa yang dikenakan PPN. Jadi kalau semakin harganya mahal, otomatis PPN-nya akan naik. Harganya makin murah, ya PPN-nya murah, seperti itu. Terus tuh bagaimana sih cara melaporannya? Jadi pelaporannya itu kan setiap terjadinya transaksi itu ada struk ataupun faktur. Nah, itu yang dijadikan barang bukti pelaporan. Kemudian pajak bea materai. Apa itu bea materai? Jadi bea materai itu pajak yang dikenakan atas dokumen ataupun surat-surat penting. Kan teman-teman tahu ketika kita melakukan perjanjian ataupun memiliki surat-surat penting, itu otomatis ada tanda tangan di atas materai. Nah, itu pajak bea materai. Jadi gimana pajak ini diatur? Jadi pajak ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Jadi bea materai itu sudah ada sejak tahun 1985. Jadi kapan kita kena bea materai? Jadi kalau kita dikenakan bea materai itu jika kita pajak ini dikenakan pada dokumen penting seperti akta notaris. Jadi akta notaris itu dikenakan pajak apabila kita menggunakan akta notaris, kemudian surat perjanjian, kemudian dokumen, surat yang nilainya melampaui batas tertentu. Jadi kita beli materai itu tuh sudah langsung dikenakan pajak bea materai. Nah, baik begitu teman-teman. Oh, kelewatan. Nah, gimana sih cara menagihnya? Jadi kalau kita mau menagih pajak itu tunjukkan bukti pajaknya. Jadi kalau kita ingin bayar pajak itu kita harus memastikan dulu bahwa kita memiliki bukti pajak bahwa kamu itu sudah membayar pajak gitu. Nah, kemudian kita harus membayarnya sesuai jadwal. Jangan sampai teman-teman membayar pajak lewat daripada jadwal karena itu terkena sanksi ataupun denda yang mana nantinya bakalan makin menambah pengeluaran teman-teman malahan. Kemudian
yang terbaru itu ada guna layanan online. Jadi teman-teman bisa menggunakan layanan online lebih cepat, lebih efisien, lebih baratnya itu lebih mudah. Jadi kita mau kapan aja, di mana aja, terus tuh asalkan ada akses internet kita bisa bayar. Asalkan kita jangan lewat dari batas pembayaran. Kalau kita lewat batas pembayaran nanti teman-teman kena sanksi ataupun denda. Nah, ini penghujungnya, penutup dari 7 dari semua yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang mengelola pajak pusat itu otomatis adalah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Beda sama yang pajak provinsi ataupun pajak ini. Kemudian di mana keuntungan dari pajak digunakan? Jadi pajak itu digunakan untuk kepentingan nasional seperti pembangunan nasional, kemudian kesejahteraan masyarakat. Jadi pajak yang dipungut oleh kita itu bukan semata-mata tidak dipergunakan oleh pemerintah untuk pembangunan yang apa-apa. Pembangunan itu digunakan untuk pembangunan nasional, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui kemarin COVID-19 itu kan di lockdown, jadi pemerintah mau tidak mau mengeluarkan bantuan langsung tunai BLT supaya perekonomian masyarakat tidak terpuruk sekali. Jadi setelah teman-teman belajar tentang jenis-jenis pajak, apakah teman-teman sudah siap untuk membayar pajak? Jadi teman-teman harus memetakan terlebih dahulu pajak apa yang harus teman-teman bayar. Contohnya teman-teman punya dapat warisan nih. Nah, dapat warisan itu kan ada tadi jenis-jenis pajaknya. Jadi teman-teman bayar sesuai jenis pajaknya. Jangan teman-teman bayar tidak sesuai, nanti teman-teman yang itu. Jadi ketahui dulu teman-teman itu wajib pajaknya di mana. Setelah itu baru teman-teman bayar pajaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. See you.